Saksi Novianto Rifai yang merupakan asisten pribadi Verdi Sambo dalam BAP yang dibacakan jaksa penuntut umum menerangkan dirinya mengenal Yosua dan Reza sebagai adik kandung Yosua. Saksi Novianto juga menyebut Sambo memiliki 3 orang ajudan dan 3 orang sopir. Novianto juga menjelaskan kejadian yang dilihatnya pada 8 Juli lalu. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yaitu Saudara Maharesa Rizky adalah sebagai adik kandungnya dari Nofriansah Yosua Huta Barat. Saksi kenal dengan Maharesa Rizky sekitar tahun 2021 di pos penjagaan dekat gedung Museum Polri dalam rangka dinas. Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Saudara Maharesa Rizky. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Nofriansah Yosua Huta Barat sekitar pertengahan tahun 2021 di ruangan staf pribadi pimpinan Kadif Propam Polri dalam rangka dinas, karena sepengetahuan saksi Saudara Nofriansah Huta Barat adalah sebagai ajudan dari Ibu Putri Sambo atau istri dari Irjen Pol Verdi Sambo, dan saksi dan dengan Nofriansah Yosua Huta Barat tidak ada hubungan keluarga. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Irjen Pol Verdi Sambo adalah sekitar pertengahan tahun 2021 di ruangan staf pribadi pimpinan Kadif Propam Polri dalam rangka Saudara Irjen Pol Verdi Sambo adalah sebagai pimpinan saksi di kantor, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan Irjen Pol Verdi Sambo. Saksi juga menjelaskan bahwa saksi sebagai sespri dari Saudara Irjen Pol Verdi Sambo adalah sekitar pertengahan tahun 2021 dan saksi ditunjuk oleh Bak Renmin di Propam Polri untuk menjadi staf pribadi pimpinan. Kemudian saksi menjelaskan mengetahui ADC atau ajudan dan driver atau sopir Irjen Pol Verdi Sambo, yaitu 3 sopir atau driver antara lain Saudara Sadam, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob, Saudara Richard Eliezer, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob Polri, Saudara Prayogi, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob Polri. 3 orang ajudan antara lain Brigadir Polisi Daden, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Bareskrim Polri, saksi tidak mengetahui asal penugasannya. Brigadir Polisi Matius Mare, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Bareskrim Polri, saksi tidak mengetahui asal penugasannya. Brigadir Polisi Ajan Romer, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob Polri. Saksi menjelaskan mencatat surat keluar dan masuk, mencatat disposisi untuk dicatatkan ke buku ekspedisi. Saksi menjelaskan bahwa saksi mencatat surat keluar dan surat masuk, mencatat disposisi untuk catatkan ke buku ekspedisi. Kemudian saksi menjelaskan sepengetahuan saksi alat komunikasi yang saksi gunakan adalah 1 unit HT warna hitam merek Wilan. Saksi menggunakan 1 unit HT warna hitam merek Wilan sejak pertengahan tahun 2021. Saksi tidak ingat nomor IMEI-nya. Saksi menerima 1 HT warna hitam merek Wilan dari Saudara Arianto, PHL dari Saudara Irjen Pol Verdi Sambo. Saksi menjelaskan tugas kedinasan yang dilakukan oleh Saudara Irjen Pol Verdi Sambo sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi melihat Saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan ADC, yaitu Saudara Daden, datang ke kantor di Propam Polri karena baru kembali dari luar kota, yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Irjen Pol Verdi Sambo melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri. Selanjutnya Saudara Irjen Pol Verdi Sambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Sekitar pukul 20.00 WIB saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo bersama ajudan Saudara Daden pulang ke kediaman menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor pol 01 strip 11 dengan
Walmor atau pengawal bermotor Bribka Farhan. Saksi juga melihat driver dan sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Ferdisambo bersama ADC, Brigadir Polisi Arjan Romer datang ke Biro Provos di Propam Polri dalam rangka kegiatan ANEF di Biro Provos di Propam Polri sekitar pukul 11 WIB. Saksi melihat Irjen Pol Ferdisambo beserta saudara Prayogi ke ruang Kadif Propam Polri sekitar pukul 14 WIB. Saksi melihat Irjen Pol Ferdisambo menghadiri kegiatan sidang PK atau peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Broto Seno. Setelah sidang dilaksanakan sekitar pukul 14.40 WIB, saksi melihat Irjen Pol Ferdisambo turun dari lantai 2 untuk kembali ke ruangan Kadif Propam Polri. Sekitar pukul 15 WIB, saksi melihat Irjen Pol Ferdisambo bersama-sama ADC, Brigadir Polisi Arjan Romer keluar ruangan Kadif Propam Polri untuk berangkat menghadiri undangan bulu tangkis di Studio Alam Depok, Jawa Barat. Kediaman dari Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz dengan menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor pol 01-11 dengan Walmor atau pengawal bermotor Bribka Farhan. Saksi juga melihat driver atau supir yang bertugas saat itu adalah Prayogi. Saksi menjelaskan setelah Irjen Pol Ferdisambo meninggalkan kantor di Propam Polri sekitar pukul 15 WIB, kemudian saksi standby di ruangan Sespri sampai dengan pukul 21 WIB dan selanjutnya saksi pulang ke rumah. Tiba-tiba sekitar pukul 21.30 WIB, saksi dihubungi melalui via telepon oleh saudara Kompol Cuk Putranto dan mengatakan kepada saksi, "Nov, tolong dampingi anak-anak di Paminal." Kemudian saksi jawab, "Siap," dan saya hubungi yang lain. Kemudian saksi menghubungi Bribtu Edwin dan Bribtu Rafli yang bertugas bersama dengan saksi sebagai sespri untuk datang ke Paminal. Saksi juga menjelaskan kemudian saksi kembali lagi ke kantor dan tiba di kantor sekitar pukul 22.30 WIB di Biro Provos di Propam Polri, dan saksi melihat situasinya sudah ramai, banyak orang yang berkumpul. Di antaranya saksi kenal saudara Riki sedang berada di lantai 1 piket Mako Provos, dan kemudian saksi menghampiri Riki dan saksi menanyakan, "Ada apa, Bang?" Kemudian dijawab oleh saudara Riki, "Nggak apa-apa." Selanjutnya saksi bersama dengan Riki langsung naik ke lantai 2 untuk ke ruangan pemeriksaan. Setelah saksi berada di lantai 2, saksi melihat saudara Richard dan saudara Kuat, kemudian saksi tawari makan namun tidak direspon. Tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh saudara Reza atau Mahareza Rizky melalui via telepon, dan saudara Reza mengatakan kepada saksi, "Bang, mohon petunjuk, saya disuruh menghadap ke Provos. Ada apa ya?" Kemudian saksi jawab, "Ya." Tidak lama kemudian saksi Reza berada di lantai 2 bertemu dengan saksi. Selanjutnya ketika saksi mau mengajak saudara Reza ke kanteng yang berada di lantai 1, tiba-tiba saksi dan saudara Reza bertemu dengan Kombes Pol Leo yang berpakaian dinas Provos Polri. Tiba-tiba Kombes Pol Leo mengajak saudara Reza masuk ke dalam ruangan taut dan saksi langsung naik ke lantai 2. Saksi juga menjelaskan setelah saksi berada di lantai 2, saksi melihat Kaden A Ropaminal Kombes Pol Agus Nurpatria berpakaian batik sedang bersama dengan saudara Sigit. Sekitar pukul 23.30 WIB, saksi bersama-sama dengan saudara Richard, saudara Riki dan saudara Kuat, saudara Sigit, Kaden A Ropaminal, Kombes Pol Agus Nurpatria ke gedung Ropaminal lantai 7 gedung TNCC, tepatnya di ruangan Detasmen A Biro Paminal di Propam Polri. Setelah sampai di ruangan Kaden A, kemudian saksi, saudara Richard, saudara Kuat dan saudara Richard dan saudara Kuat diperintahkan oleh Kombes Pol Agus Nurpatria untuk melakukan reka ulang, dan saksi melihat Kaden A Ropaminal Agus Nurpatria bertanya kepada saudara Richard, "Cat, gimana kejadiannya tadi?" Kemudian saksi melihat saudara Richard langsung mengerahkan dengan tangan sebagaimana yang tertuang dalam screenshot video
sebagaimana yang ada dalam BAP saksi. Kemudian saksi juga menjelaskan di dalam ruang Kadin A berupa Minal di Propam Polri, saksi diperintahkan oleh Kadin A untuk memperagakan seolah-olah sebagai Brigadir Yosua dengan posisi tengkurap dengan kepala menengok sebelah kiri sebagaimana foto tersebut yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan saksi. Sekitar pukul 01.00 WIB saksi keluar dari ruang Kadin A untuk beristirahat dan sekitar pukul 09.00 WIB saksi pulang ke rumah. Saksi menjelaskan saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah datang ke TKP atau tempat kejadian perkara pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di Komplek Polri Duren 346 Pancoran Jakarta Selatan. Saksi juga menjelaskan sebelum saksi datang ke Ropaminal di Propam Polri, saksi tidak mengetahui tentang siapa yang menjadi korban peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022